dalam pembahasan sumatif akhir semester. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 SD. Dalam pembahasan ini saya akan membahas soal pilihan ganda sebanyak 20 nomor dan 5 nomor uraian. Arti surat resmi adalah A. Surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi penawaran barang atau jasa. B. Surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga, ditujukan kepada instansi lain atau perseorangan, yang isinya perihal kedinasan. C. Surat yang dikeluarkan oleh perseorangan atau pribadi. D. Surat dari dokter terhadap keadaan umum seseorang dinyatakan sehat atau sakit. Jawabannya adalah B. Surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga, ditujukan kepada instansi lain atau perseorangan, yang isinya perihal kedinasan. Soal nomor 2. Arti surat pribadi adalah A. Surat yang dikeluarkan oleh perseorangan atau pribadi. B. Surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi penawaran barang atau jasa. C. Surat dari dokter terhadap keadaan umum seseorang dinyatakan sehat atau sakit. D. Surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga, ditujukan kepada instansi lain atau perseorangan, yang isinya perihal kedinasan. Jawabannya adalah A. Surat yang dikeluarkan oleh perseorangan atau pribadi. Soal nomor 3. Yang merupakan contoh dari surat pribadi adalah A. Surat perjanjian. B. Surat pengunduran diri. C. Surat lamaran kerja. D. Surat ucapan terima kasih. Jawabannya adalah D. Surat ucapan terima kasih. Soal nomor 4. Bagian surat resmi yang berisi alamat pengirim dan tanggal penulisan disebut A. Penutup. B. Kop surat. C. Pembuka. D. Isi surat. Jawabannya adalah B. Kop surat. Soal nomor 5. Bahasa yang biasanya digunakan dalam surat pribadi kepada teman adalah A. Informal. B. Formal. C. Kaku. D. Resmi. Jawabannya adalah A. Informal. Soal nomor 6. Yang harus dilakukan seorang pewawancara adalah A. Mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. B. Merekam lingkungan sekitar. C. Memberikan jawaban. D. Mengabaikan tanggapan responder. Jawabannya adalah A. Mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Soal nomor 7. Yang harus diperhatikan saat melakukan wawancara adalah A. Tidak mencatat jawaban narasumber. B. Mengabaikan narasumber. C. Mendengarkan dan mencatat atau merekam. D. Bertanya tanpa mendengarkan jawaban. Jawabannya adalah C. Mendengarkan dan mencatat atau merekam. Soal nomor 8. Yang sebaiknya pewawancara jika sang narasumber memberikan jawaban kurang jelas adalah A. Mengabaikan jawaban tersebut. B. Mengakhiri wawancara. C. Mencela narasumber. D. Bertanya lebih detail atau memberikan contoh. Jawabannya adalah D. Bertanya lebih detail atau memberikan contoh. Soal nomor 9. Jika kita selesai melakukan wawancara, yang sebaiknya kita lakukan adalah A. Membentak narasumber. B. Sampaikan terima kasih. C. Pergi begitu saja. D. Pulang ke rumah. Jawabannya adalah B. Sampaikan terima kasih. Soal nomor 10. Jika narasumber tidak mau menjawab pertanyaan yang pewawancara ajukan, sebaiknya A. Memaksa narasumber untuk menjawab. B. Menjawab sendiri pertanyaan yang kita ajukan. C. Menghentikan pertanyaannya dan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. D. Mencari narasumber lain. Jawabannya adalah C. Menghentikan pertanyaannya dan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Soal nomor 11. Majas personifikasi adalah A. Menyampaikan sesuatu dengan gaya melebih-lebihkan. B. Membandingkan dua objek yang berbeda tapi dianggap sama, menggunakan kata pembanding, bagaikan, bak, atau seperti. C. Menggunakan sifat-sifat benda hidup pada suatu benda mati. D. Mengungkapkan sesuatu dengan perbandingan langsung atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Jawabannya adalah C. Menggunakan sifat-sifat benda hidup pada suatu benda mati. Soal nomor 12. Majas asosiasi adalah
A. Membandingkan dua objek yang berbeda tapi dianggap sama, menggunakan kata pembanding, bagaikan, bak, atau seperti. B. Menggunakan sifat-sifat benda hidup pada suatu benda mati. C. Mengungkapkan sesuatu dengan perbandingan langsung atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. D. Menyampaikan sesuatu dengan gaya melebih-lebihkan. Jawabannya adalah A. Membandingkan dua objek yang berbeda tapi dianggap sama, menggunakan kata pembanding, bagaikan, bak, atau seperti. Soal nomor 13. Majas hiperbola adalah A. Menggunakan sifat-sifat benda hidup pada suatu benda mati. B. Membandingkan dua objek yang berbeda tapi dianggap sama, menggunakan kata pembanding, bagaikan, bak, atau seperti. C. Mengungkapkan sesuatu dengan perbandingan langsung atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. D. Menyampaikan sesuatu dengan gaya melebih-lebihkan. Jawabannya adalah D. Menyampaikan sesuatu dengan gaya melebih-lebihkan. Soal nomor 14. Contoh dari majas hiperbola adalah A. Suara ombak yang tenang seperti memeluk pikiran dan merangkul ketenangan hati. B. Sungai menangis pelan melintas lembah yang sunyi. C. Daun-daun bergembira menari-nari di udara angin. D. Senyumanmu begitu terang, bagaikan menyinari gelap. Jawabannya adalah D. Senyumanmu begitu terang, bagaikan menyinari gelap. Soal nomor 15. Dalam menuliskan laporan hasil pengamatan terdapat ciri-ciri laporan objektif, faktual, dan sistematik. Maksud dari faktual adalah A. Laporan ditulis sesuai dengan fakta yang sudah terbukti kebenarannya. B. Laporan disusun berdasarkan objek yang diamati secara langsung. C. Teks laporan disusun dengan urutan yang baik. D. Teks laporan ditulis dari karangan sendiri. Jawabannya adalah A. Laporan ditulis sesuai dengan fakta yang sudah terbukti kebenarannya. Soal nomor 16. Teks eksplanasi adalah A. Tulisan yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah, seperti perubahan iklim. B. Bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. C. Teks yang memuat bentuk interaksi sosial dan berfungsi untuk mencari kesepakatan atau penyelesaian bersama. D. Teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Jawabannya adalah A. Tulisan yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah, seperti perubahan iklim. Soal nomor 17. Yang dimaksud dengan eksposisi dalam konteks teks eksplanasi adalah A. Penjelasan singkat pada awal teks eksplanasi. B. Istilah umum yang tidak berkaitan dengan teks eksplanasi. C. Informasi ilmiah terkait dengan suatu proses. D. Paragraf penutup dalam teks eksplanasi. Jawabannya adalah C. Informasi ilmiah terkait dengan suatu proses. Soal nomor 18. Dalam mencari ringkasan teks eksplanasi, langkah pertama yaitu A. Mencari ide pokok setiap paragraf. B. Memeriksa ringkasan dan mengedit sesuai puebi. C. Menuliskan ringkasan. D. Membaca seluruh teks dengan seksama. Jawabannya adalah D. Membaca seluruh teks dengan seksama. Soal nomor 19. Pentingnya mengedit ringkasan sesuai puebi adalah A. Agar ringkasan lebih sulit dipahami oleh pembaca. B. Agar ringkasan menjadi lebih singkat. C. Agar ringkasan ejaan bahasa Indonesia benar dan sesuai pedoman. D. Agar ringkasan lebih panjang. Jawabannya adalah C. Agar ringkasan ejaan bahasa Indonesia benar dan sesuai pedoman. Soal nomor 20. Kalimat utama pada paragraf biasanya ditemukan di A. Di awal paragraf. B. Di akhir paragraf. C. Hampir merata di semua paragraf. D. Di tengah paragraf. Jawabannya adalah A. Di awal paragraf. Sekarang kita masuk pada soal uraian. Soal nomor 1. Sebutkan perbedaan antara surat pribadi dan surat resmi. Jawabannya adalah surat pribadi. A. Lebih informal,
Menggunakan bahasa akrab. B. Biasanya ditujukan kepada teman, keluarga, atau orang terdekat. C. Isinya bisa berupa cerita, pengalaman, atau perasaan pribadi. Surat resmi. A. Lebih formal, menggunakan bahasa yang lebih resmi. B. Ditujukan kepada institusi atau lembaga resmi. C. Isinya bersifat profesional, seperti pemberitahuan, permohonan, atau laporan. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Sebutkan tujuan umum dari melakukan wawancara. Jawabannya adalah: wawancara adalah suatu metode komunikasi langsung antara dua orang atau lebih, yang satu bertindak sebagai pewawancara dan yang lain sebagai responden. Tujuan umum dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi, memahami pendapat, atau menggali pemahaman lebih dalam tentang suatu topik. Soal nomor 3. Buatlah kalimat yang menggunakan majas personifikasi. Jawabannya adalah: jawaban dapat menyesuaikan peserta didik. Contoh. A. Angin berbisik lembut pada daun-daun pohon yang sedang tertidur. B. Matahari tersenyum cerah di langit pagi. C. Bunga-bunga di taman berkumpul dan berbisik tentang rahasia alam. Soal nomor 4. Buatlah kalimat yang menggunakan majas metafora. Jawabannya adalah: jawaban dapat menyesuaikan peserta didik. Contoh. A. Hati saya adalah taman bunga yang mekar setiap kali kamu tersenyum. B. Cinta adalah matahari yang menerangi kehidupan kita. C. Petualangan hidup ini adalah lautan yang penuh dengan gelombang dan badai. Soal nomor 5. Sebutkan 3 bagian yang umumnya terdapat dalam kalimat eksposisi. Jawabannya adalah: 1. Pendahuluan atau introduksi. Memperkenalkan topik atau ide utama. 2. Pengembangan atau isi. Memberikan penjelasan atau uraian secara mendalam. 3. Penutup atau kesimpulan. Menyimpulkan atau merangkum poin-poin penting yang telah dijelaskan. Demikianlah soal pembahasan pilihan ganda dan uraian sumatif akhir semester.